warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Cipta Saran Cendekia. Hari ini di konten podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Vinda Ramatika sebagai pembawa acara kali ini. Baik, teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan harapannya setiap hari harus tetap semangat ya. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Cantik banget ya ini ya, dan jadi idola teman-teman juga. Langsung aja kita kenalan ya, teman-teman juga bisa kenalan, silahkan. Halo, perkenalkan saya Cesha Aurora, saya dari kelas 10 akuntansi di SMKN 1 Pujon. Oke, panggilannya siapa Mbak? Cesha. Cesha, ya cantik banget ya teman-teman ya. Coba senyumnya. Iya. Relax saja ya, gak usah tegang. Ini katanya Cesha ini agak sedikit panik ya karena nervous di depan kamera. Jadi kita santai aja. Nah, Cesha ini salah satu teman kita dari program PKL Terpadu yang sekarang masih berjalan ya? Iya. Nah, sekarang masih berjalan dan dari SMK Negeri 1 Pujon, masih di Malang aja ya. Oke, nah langsung aja teman-teman ya, jadi kita bakal bahas seputar PKL Terpadu sama Cesha. Nah, nanti Cesha bisa berbagi pengalaman dan juga cerita buat teman-teman, karena gini Cesha, teman-teman tuh banyak yang pengen tahu PKL Terpadu itu kayak gimana. Mungkin dari awal sosialisasi di sekolah itu biasanya sekolah mengadakan apa atau program kerjasama apa dengan Cipta Saran Cendekia, kemudian nanti selama PKL Terpadu ngapain aja, nanti Cesha bisa cerita ya sedikit ya. Oke, nggak tegang kan? Nggak. Oke, baik. Teman-teman, Cesha ini juga katanya lumayan tertarik ya di bidang akuntansi, bener nggak? Iya. Nah, bisa diceritain dong dulu gimana kok bisa masuk di jurusan akuntansi, kemudian milih di SMK Negeri 1 Pujon. Oke, sebenarnya masuk jurusan akuntansi itu karena pilihan orang tua. Orang tua maunya di jurusan akuntansi dan berhubung di SMK situ ada, jadi daftar di situ. Oke, tapi selama ini enjoy ya, menikmati euforianya akuntansi itu seperti apa. Oke, kemudian ini Cesha, setelah kamu diminta orang tua untuk bergabung di jurusan akuntansi di SMK Negeri 1 Pujon. Nah, kesibukannya di sekolah itu apa aja? Biasanya nih, kalau teman-teman masih kelas 10, lagi sibuk-sibuknya ekskul atau mungkin ikut organisasi. Nah, kalau Cesha sendiri gimana? Saya ikut ekstrakurikuler tari. Oh iya, tari weh. Udah cantik, terus ini ya pinter nari juga. Nah, event-event apa tuh yang biasanya Cesha ikutin kalau misalkan di bidang tari, kesenian gitu ya? Iya, itu biasanya persami, terus kunjungan industri. Apa tuh? Apa namanya? Kayak tamu Guru ke sekolah tamu, gitu iya, ya? guru tamu. Oke, berarti sudah lumayan profesional ya ini tarinya ya, karena sudah sering diundang-undang di event-event sekolah kayak gitu ya? Oke, kalau misalkan gini, kesibukan kamu kan selain latihan pasti ya, sebelum ikut event yang harus tampil di muka umum ya untuk tariannya. Nah, kira-kira gimana bagi waktunya antara kamu belajar di kelas terus kemudian di ekskul tarinya itu? Untuk ekskul tarinya itu biasanya waktu hari Jumat, setelah sholat Jumat. Oke, itu terus latihan gitu ya sama teman-teman dan juga pembinanya pasti. Oke, Cesha, jadi Pujon ini kan merupakan salah satu daerah di Kabupaten Malang yang saya sendiri sebagai pendatang ya di Malang itu lihat Pujon lumayan lumayan sektor agrikulturnya tuh luar biasa. Nah, kemudian pastinya mata pencaharian yang lumayan besar di sana juga pun di pertanian dan pengolahan hasil tani. Iya, nah, apa yang membuat kamu tertarik di bidang akuntansi? Karena kan secara geografis rumah kamu tuh pasti ini ya di daerah yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, apakah di sekolah juga sudah ada jurusan yang bersangkutan? Gimana tuh? Bisa diceritain? Oke, jadi Miss di sana itu bukan hanya pertanian dan perkebunan, tetapi juga ada pengolahan susu segar yang nantinya akan dijadikan yogurt, es krim juga. Dan saya yakin saya bisa mengkontribusikan, membantu dalam laporan keuangan dan juga
kepatuhan administrasi pajak Iya, mungkin ya. iya. Ih, keren. Jadi memang sudah terplanning ya Cesya ya. Oke, bener sih ya teman-teman. Jadi setuju banget. Pujon ini merupakan salah satu kabupaten yang luar biasa juga. Merupakan salah satu kecamatan ya, kecamatan di Kabupaten Malang, sorry. Jadi salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang ternyata nggak hanya pertanian dan perkebunan aja. Iya, saya lupa tuh. Pasti kan terkenal ya susu sapi segar dari Pujon itu. Nah, iya. Jadi mungkin nanti teman-teman Cesya dan juga Cesya juga bisa memanfaatkan situasi atau momen karena di sana UMKM atau usaha-usahanya tuh banyak yang bergantung pada sektor yang kita diskusikan tadi ya Cesya ya. Gitu. Jadi selain laporan keuangan, Cesya nanti bisa untuk membantu masyarakat Pujon dalam hal sosialisasi kepatuhan wajib kepatuhan perpajakan seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Nah, selain itu Cesya, kamu kan masih gede kelas 10 ya. Berarti kurang 6 bulan lagi ya untuk kelas 11. Nah, kemudian selama di SMK, karena kan baru fresh ini ya. Iya, masih baru. Selama di sekolah kira-kira Cesya udah belajar apa tentang akuntansi? Kok bisa sudah ada planning untuk pengen berkontribusi buat masyarakat Pujon untuk membantu menyusunkan laporan keuangan gitu? Apa yang udah dipelajari? Untuk di sekolah yang kemarin ini masih sampai laporan masih jurnal umum aja sih Miss. Dan masih mau menginjak ke buku besar. Oke, berarti waktu teman-teman SMK Negeri 1 Pujon ini ke PKA Digital Sarana Cendekia benar-benar ekstra ya untuk mengikutinya itu. Tapi sudah ada gambaran. Maksudnya selain di sekolah sudah dikasih apa ya? Sudah dikasih gambaran kasarnya. Sekarang di Cipta Sarana Cendekia sudah bisa mengikuti ya? Sudah Miss. Oke, lebih cinta nggak? Iya, lebih. Oke, baik. Nah, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi Cesya dan juga Cesya sebagai wakil dari teman-teman SMK Negeri 1 Pujon ya pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar akuntansi ya dalam topik akuntansi atau mata pelajaran akuntansi di sekolah. Ada nggak kendala-kendalanya? Pastinya banyak sih Miss, seperti kekurangan pahaman dari diri sendiri. Kurang paham karena diri sendiri. Ya karena dasarnya diri sendiri gitu ya Masnya. Terus kendalanya apa lagi? Terus kayak kurang fokus, ngantuk kayak gitu Miss. Nah itu berarti kendalanya diri sendiri. Kendala kamu berarti ya. Ya Allah. Kenapa tuh? Kenapa? Karena apa yang dirasakan ketika Cesya waktu sekolah tuh, mungkin Cesya dan juga teman-teman ini ya. Ini bukan rahasia umum lagi lah. Pokoknya yang ngantuk, terus kemudian nggak fokus kayak gitu ya. Kalau menurut Cesya sendiri nih sebagai anak SMK akuntansi yang masih kelas 10, yang masih kinyis-kinyis ini ya, fresh. Kira-kira apa? Biasanya karena pembelajarannya yang kayak boring gitu sih Miss. Cara penyampaiannya. Kemudian kamu sudah menemukan style atau ini enggak cara untuk biar kegiatan belajar mengajar itu lebih menyenangkan kayak gitu-gitu. Menurut kamu gimana? Kamu udah menemukan itu enggak? Itu sih Miss, kayak lebih ke ada bercandanya, nggak yang harus kerjakan ini langsung segini gitu. Oke, berarti ya diselingin sama hal-hal yang menarik lah intinya ya. Oke, iya sih setuju banget ya teman-teman ya. Jadi selain kita sebagai anak atau pelajar ini ya sebenarnya salah juga kita tuh kalau misalkan malesan, bosen, terus kemudian kurang fokus, ya itu kendala di dalam diri sendiri. Ya, kita punya PR untuk mengubah itu semua jadi suatu hal yang positif, di mana kita juga harus menghidupkan suasana kelas itu jadi lebih menarik gitu ya Cesya ya. Nah, salah satunya adalah dengan memotivasi diri sendiri dan juga mengajak Bapak Ibu guru sih ya, lebih tepatnya untuk memberikan style pembelajaran itu yang lebih menarik dan diselingin dengan humor-humor sekedarnya kayak gitu ya. Oke. Nah, memasuki pembahasan kita yang inti ya, saya mau tanya-tanya tentang PKL terpadu, tapi sebelum itu kayaknya kita harus ngeteh dulu aja deh Cesya ya, biar agak rileks. Silakan diminum dulu tehnya. Teman-teman juga jangan lupa ya, ngeteh dan ngopi juga di rumah. Alhamdulillah. Oke.
Baik, udah siap ya? Cesya, pastikan sebelum berangkat PKL itu biasanya kalau Miss Pianda dulu sih ada sosialisasi ya. Ada sosialisasi dari Bapak Ibu Guru program studi akuntansi, dikasih list perusahaan yang bisa untuk diajukan anak PKL gitulah intinya. Nah, kalau Cesya sendiri kemarin gimana? Kok bisa memilih di CSC sebagai tempat PKL-nya? Itu sebenarnya tahu dari guru sih, Miss. Langsung ditawarin. Dan berhubung orang tua mengizinkan, jadi ya saya mau Langsung aja gas gitu. aja Iya. ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya sudah kenal Cipta Saran Cendekia belum sih sebelum ke Sudah. PKL? Itu dalam program apa? Dalam program Roadshow? Iya, Oh roadshow. iya. Oh iya ya, roadshow terakhir Cipta itu ya di Malang dan sekitarnya ya. Berarti salah satunya di SMK-nya Cesya. SMK, iya. Oke, gimana kemarin roadshow-nya? Seru nggak? Seru banget. Apa aja yang Cesya dapetin dari roadshow kemarin? Itu bertemakan BMW ya, Miss. Bekerja melanjutkan wirausaha. Ya, gimana tuh kemarin? Oke, Miss. Jadi waktu roadshow itu ada Mr. Alfi dan juga Mr. Indra. Dan aku nggak bisa menceritakan secara detail, Miss. Soalnya waktu roadshow itu seru banget dan banyak materi. Yang kamu terima gitu ya? Iya. Oke, seru banget. Berarti kamu menyarankan Cipta juga nggak sih untuk roadshow ke sekolah-sekolah yang belum kebagian? Iya, itu. Iya, nih yang teman-teman sudah pada nungguin Cesya, tapi ya ditunggu aja jadwalnya ya. ditunggu aja. Siapa tahu tahun ini giliran sekolahnya teman-teman nih yang ini ya berkolaborasi dengan Cipta Saran Cendekia dalam program roadshow guru tamu. Gitu. Oke. Nah, setelah itu berarti kamu kenalan sama Cipta Sarana Cendekia ya, dan kemudian memutuskan untuk PKL di Cipta Sarana Cendekia. Nah, sebelumnya sudah, jadi Cesya ini kan ngekos ya di sini ya? Iya, ngekos. Nah, sebelumnya tapi pernah ngekos juga nggak? Belum? Belum pernah. Oke, berarti ini perdana hidup mandiri ya? Iya, pertama Gimana perasaannya? Itu perasaannya ya nggak ada sosok dampingan orang tua sih ya, Miss. Tentunya setiap hari sendiri kayak masak, nyuci baju menyiapkan juga, semuanya iya. sendiri ya. Oke, dalam ini satu rombongan belajarnya Cesya yang di PKL terpadu itu apa dari SMK Negeri 1 Pujon aja atau ada yang Iya, lain? dari SMK Negeri 1 Pujon. Terus Terus ada yang dari luar kota, luar pulau juga ada. luar Miss. pulau juga ada. Luar provinsi. Luar provinsi. Iya, provinsi dulu baru pulau aja saya. Oke, iya. Nanti kita bahas itu, di keep aja ya biar teman-teman penasaran. Nah, selanjutnya berarti kan benar ya tadi Miss Pianda bilang kalau belajar di Cipta Saran Cendekia itu tidak hanya belajar akuntansi sama pajak, tapi juga belajar perihal kehidupan. Iya. Nah, setelah itu kira-kira gimana? Cesya sudah mulai enjoy atau belum di PKL ini? Enjoy, Miss. Kenapa tuh? Di sini tuh cara pembelajarannya asik, Miss. Miss-missnya juga ramah juga. Gitu. Oh ya, karena memang tujuannya dari awal tuh tadi ya biar kamu nggak ngantukan Iya, lagi, biar kamu lebih fokus ya Cesya ya. Oke, makanya di sini mulai mendapatkan kegiatan belajar mengajar yang lebih menarik gitu. Oke, selama PKL kira-kira yang udah dipelajarin apa aja? Tadi kan kalau di sekolah kamu dan teman-teman Pujon baru belajar jurnal umum, terus mau menginjak ke buku besar, tapi karena harus PKL jadi ke-pending dulu belajar lanjutannya itu. Nah, selama di Cipta Saran Cendekia sekarang, kira-kira udah belajar apa aja? Banyak sih, Miss. Di sini belajar dari mulai apa itu akuntansi sampai juga dengan pembukuan. Oke, wih, berarti udah kompleks ya. Dan mungkin boleh saya ceritakan juga, jadi akuntansinya itu dibahas satu persatu ya Cesya ya. Iya, Jadi iya. mulai dari ruang lingkup akuntansi dan bahkan hukum bisnis ya. Jadi bentuk badan hukum itu seperti apa dan seterusnya itu dibahas. Kemudian dari akuntansi kas juga, kemudian piutang dan masih banyak lagi lah. Jangan di-spill di sini dulu biar teman-teman ini ya penasaran, penisirin gitu. Oke, baik. Berarti sudah banyak input juga ya yang kamu dapetin dari sini. Oke, Cesya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk kolaborasi di YouTube-nya Cipta Sarana Cendekia. Dan teman-teman, setelah ini kita bakal bahas
hal-hal yang menarik juga ya tentunya dengan rekan-rekannya Cesya ini ya, sudah pada nunggu untuk giliran ini ya. Nah, tapi untuk menutup konten kali ini saya mau saya mau request ke Cesya. Coba dong pesan dan juga kesannya selama di Cipta Sarana Cendekia. Tapi sebelum itu, kamu mau ngucapin terima kasih nggak kepada siapa gitu? Mungkin orang tua atau bapak ibu guru? Coba diucapkan dulu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada PT Cipta Sarana Cendekia, dan yang kedua kepada Sekolah SMKN 1 Pujon, dan yang terakhir kepada ayah dan ibu dan sekeluarga yang telah mensupport saya dan teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Kalau menurut saya ya, semua pihak itu harus bersinergi ya Cesya ya. Jadi kalau hanya PT Cipta aja yang mendukung itu agak kurang juga. Kalau misalkan hanya PT Cipta dan sekolah aja yang mendukung itu juga kurang lengkap. Nah, kita butuh dukungan dari banyak pihak, utamanya yang Cesya sebutkan tadi ya, ada PT Cipta Sarana Cendekia, dan dukungan dari sekolah juga, dan yang paling utama tadi adalah dari ayah, ibu dan juga keluarga kita ya. Oke, luar biasa. Baik Cesya, untuk menutup konten kita kali ini, Cesya bisa dong menyampaikan kesan dan pesan selama di PT Cipta Sarana Cendekia. Untuk saya yang masih duduk di kelas 10, tentunya banyak kesan yang saya rasakan dan saya dapatkan. Jadi pesan dan harapan saya untuk Cipta, semoga Cipta dapat terus memberikan manfaat, memberikan layanan yang terbaik juga, dan semoga lebih banyak sekolah-sekolah yang mempercayai Cipta sebagai tempat PKL. Amin, luar biasa sekali ya. Waduh, ya Cesya, terima kasih banyak ya atas atas partisipasinya juga sebagai peserta PKL terpadu periode Februari ya, Februari dan Maret. Iya. Ya, di PT Cipta Sarana Cendekia. Semoga nanti ilmu yang didapatkan Cesya dan juga teman-teman dari SMK Negeri 1 Pujon dan teman-teman satu rombel dengan Cesya dan kawan-kawan ini ya dapat menerima manfaat yang luar biasa dari PT Cipta Sarana Cendekia. Baik, terima kasih teman-teman juga karena sudah setia nonton konten kita kali ini ya. Nah, jangan lupa nih di-share videonya, karena nanti teman-teman nggak hanya dapat informasi seputar PKL terpadu aja, tapi teman-teman juga bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk terus berkembang dan juga bertumbuh bersama. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe konten kita di Cipta Sarana Cendekia, dan seluruh media sosial kami akan memberikan informasi yang lengkap bagi teman-teman. Jadi silahkan ikuti dengan @Cipta Sarana Cendekia alamatnya ya. Jangan lupa di follow untuk Instagram, TikTok, LinkedIn dikoneksikan juga. Dan untuk itu terima kasih teman-teman. Saya Fianda Rahmatika sebagai pembawa acara, dan saya Cesya Aurora dari SMK Negeri 1 Pujon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.